jadi sebelumnya gue ke tempat seseorang, terus gue pulang. Oke. Nah, baby nggak tahu. Oke. The day after that, ya udah gue salah. Gue nyimeng lah. Oke, Gitu. fair lah. Baby nggak tahu. Baby nggak tahu. Baby nggak tahu. Jadi begitu the police come, kayak baby bingung. Ada apa nih gitu. Kaget. Kaget lah gue, gak ada apa-apa nih. Udah tidur, mau tidur. Oke. Tiba-tiba duduk gini. Lah, Onat lu ngapain ya? Ya, Langsung gitu. Ini ada apa ini, Nat? Nah, Terus dia jawab apa gitu? gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, aku gak kenapa-napa. Terus Gitu. masuk. Gue bilang, ada apa Pak? Gitu kan. Hmm. Ini ada gini gitu kan. Ada namanya Onat nih gini. Loh, emang dia habis dari mana? Habis ngapain gitu. Gue tanya, lu kenapa sih, Nat? Gue bilang, Oh, malah lu marahin? iya. Gue jitak dulu. Serius? Gue tampol dulu. Ayo lu ya. Gue bilang, Sabar. Kayaknya waktu dia udah kayak keluar. sumpah. Iya. Gue bilang kayak, ini shock banget gitu loh. Soalnya gak tahu apa-apa gitu. Bener-bener nol gitu. Udah mau tidur, udah mau ini. Tiba-tiba datang. Oke, ya udah. Habis itu Onat udah disuruh kantor polisi. Gue bilang, ayo deh gue ikut. Gue bilang. Nah, di situ gue berantem. Gak usah ikut. Ngapain lu? Oh, jadi akhirnya baby tetap maksa ikut. Gua Masa ikut. Oh, narasinya jadi Harusnya gitu. Jadi gini. Tuh. Maksudnya gini, ibaratnya gini lah. Orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita tuh udah tau lah. Aku sama Onat tuh pasti kemana-mana berdua aja gitu. Iya. Mau Onat kerja di mana, apa segala macam berdua. Apalagi ada ini. Iya. Ya masa gue tinggalin laki gue ya? Iya, kan lu Gitu. juga manajernya kan? Iya, manajernya juga. Terus kayak ini laki gue lagi ada masalah ini, masa gue nggak hadir gitu? Gue ambil resiko apapun deh gitu. Jalan deh gue. Gue harus jadi garda terdepan buat dia gitu loh. Iya. Berangkat lah gue. Terserah lah di sana kita gimana gitu. Udahlah, habis itu gue ikut. Udah gue temenin dia. Habis itu proses ya udah. Gue cek urin juga ternyata gue negatif. Udah, ya gue juga nggak takut gitu. Ayo, gue ikut gitu loh. Kenapa gue takut gitu? Gue berangkat karena ini orang apa ya? Apa sih nyebutnya? Apa bahasa Inggrisnya? Rentan banget gitu Fragile. loh. Fragile gitu loh. Lu sering overthinking di mana kalau masalah itu? Pada saat itu gue anehnya kayak, kasihan banget ya. Kayak pertama orang tua gue tuh udah umurnya 70. Dikasih dikasih cobaan itu kayak, mati gak ya punya gue? Udah di situ gue gila. Dapat berita Gue aja ketemu lah itu gue aneh kan itu kan. Kayak masih gak bisa ngomong kayak, gimana banyak gue ya, gimana istri gue, gimana teman kerja gue, gimana partner gue gitu, gimana. Cuman pas direhab gini, nah mereka itu akan sembuh dengan sendirinya. Lu yang belum tentu sembuh. Gak usah pikirin mereka akan sembuh. Elunya dulu aja yang penting gitu. Jadi gue mikir oh iya juga ya. Tapi lu sempet denial? Enggak. Di awal kayak, lah ini kan bukan masalah yang gede. Kenapa Oh iyalah Den. Kenapa harus dibesar-besarkan? Pertama iya. Pertama gue seminggu gue direhab gitu. Lu mikirnya apa dulu? Apa ini? Lebay nih. Ganja bukan narkoba? Enggak, itu bohong. Enggak, itu bohong. Enggak, lu sempet begitu. Enggak, lu sempet gitu. Enggak, gue Apa gak juga bercanda. gitu. Gue gak bercanda, gue kayak, Iya. oh iya deh gitu ya. Iya. Pemikiran bodoh gue yang kayak, sekali-kali itu bodoh sih Nat. Lu ngelanggar hukum, satu. Terus, coba deh lu pikirin, yang terluka kan bukan cuma lu ya. Bapak ibu lu yang udah 70 tahun. Kan 70 tahun harusnya udah pensiunan. Ongkong kaki ya. Masih harus ngurus. Istri lu yang belum tentu segitunya. Kan gap umur kita juga lumayan ya. Gue 6 tahun belum tentu bini lu kuat-kuat gitu. Terus teman-teman kerja gue, sahabat gue gitu kayak sedih lah dia. Gue kayak, lu egois sih, lu gak bersyukur. Lu cari apa lagi sih Nat sebenarnya? Kalau Ini orang apa ya? Apa sih nyebutnya? Apa bahasa Inggrisnya? Rentan banget gitu Fragile. loh. Fragile gitu loh. Kayak Lu ngajak gue ke kanan gitu. Gue jadi pada saat itu gue ngerasa gue salah. Gue salah lu pergaulan. merasa sih emang udah salah lah. Iya, itu. pada saat itu gue salah untuk Iya. padahal yang ngingetin gue udah banyak, terutama bini Banyak. gue gitu. Gua tuh udah Tapi gue udah ingetin lu ngapain ikut? Kenapa lu nggak mau diikut? Ya karena kan terus nanti ini ditanya, masalah dia gitu kan. kan ini masalah gue. Lu tenang aja di rumah kalau lu ikut, Nanti nanti ada banyak media kan. dan lain-lain, lu jadi kena korban. Onat nggak mau, baby jelek. Gue nggak mau dan bener kan Beb, terbukti Ada. beritanya lu juga terlibat. Terlibat. I told you man. Jadi intinya Onat sayang baby. Baby sayang Onat, Baby sayang Onat. Onat baby saling sayang-sayangan. Iya, dan Onat nggak mau baby jelek. Iya. Makanya Onat jangan pakai. Itu bener kan gua? Itu Bukan salah. jangan ke kantor polisi. Iya man. Ada. Iya. Nah,
supaya jangan baby jelek. Exactly. Udah dari pihak BNN sendiri, udah kedetek belum jauh hari masalah WIP ini? Jadi terkait dengan whipping, memang kita sudah memonitor. Namun kembali lagi bahwa whipping ini bukan golongan narkotika maupun psikotropika. Masuknya kan ya? Iya, sehingga memang kewenangan untuk menghentikan, membatasi peredaran itu bukan ada pada BNN. Tapi kami concern karena ini yang dijadikan target rata-rata adalah anak muda. Genset lah gitu. Iya, kami BNN juga sebagai lembaga pemerintah yang punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak bangsa. Sehingga manakala kami memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya narkotika, maka pada kesempatan yang sama kami juga memberikan edukasi bahwa zat-zat adiktif yang lain termasuk whipping ini juga sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Tapi kan hanya bisa sebatas edukasi ya. Iya, Tapi betul. kalau dalam bentuk tindakan kan dia nggak masuk ke ranahnya BNN kan ya. Iya, karena memang belum masuk di dalam regulasi undang-undang narkotika maupun undang-undang psikotropika. Karena kalau kita ambil logikanya begini, ketika zat ini kita ilegalkan, berarti kan secara prakteknya nanti akan sulit gitu loh. Maksudnya orang mau bikin whipped cream nggak bisa, Iya. segala macam nggak bisa gitu kan ya. Nah kalau case seperti ini sudah pernah terjadi nggak Pak dalam jurnal BNN, di mana barangnya tidak ilegal, tapi ketika pemakaiannya itu bisa jadi ilegal, kondisi hukumnya tuh akan jatuh di mana wilayah hukumnya gitu. Jadi sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan ngelem. Ngelem itu kan sebenarnya lemnya sendiri kan bukan barang narkotika. Betul. Ya lem. Iya. Tapi efek yang diinginkan oleh orang yang ngelem, Ada efeknya diinginkan kan seperti seolah-olah dia memakai narkotika. Iya. Makanya nggak bisa juga dijerat oleh undang-undang narkotika. Itu dia. Maka kami punya kewajiban bagaimana orang yang punya kebiasaan ngelem ini tetap harus menjadi prioritas kami untuk menyembuhkan. Nah, kami di BNN juga dengan pendekatan rehabilitasi, maka yang hobinya ngelem, coba kita bantu untuk bisa sembuh. Sehingga Lebih tidak ke sana ngelem ya? lagi. Oh. Iya, kita masukkan di pusat-pusat rehabilitasi kami Iya. dengan beberapa tahapan tentunya. Sama halnya dengan ini. Sebenarnya kan ini tidak dilarang. Penyalahgunaannya yang dilarang. Iya, penyalahgunaan dilarang, tapi barangnya sendiri tidak dilarang. Karena ini adalah masih masuk bahan obat maupun makanan. Iya. Gue tuh pernah bilang gini, Gibran itu bisa jadi adalah wakil presiden yang kita jangan sebut wakil presiden, kita sebut politisi deh. Politisi yang paling bisa nangkep zaman sekarang, menangkap zaman ya. Ya, yang tadi lu bilang kan? Iya, karena waktu itu dia pernah diketawain karena waktu dia bersih-bersih kantornya dia sebagai wali kota Solo sebelum pindah jadi wapres. Sekarang ada banyak mainan tuh, ya kan? Sekitar, masa wapres kerja banyak mainannya? Padahal menurut gua justru dia relatable. Ada berapa banyak cubicle di seluruh Indonesia yang kita naruh mainan, Ya, nggak ada naruh masalah. poster K-pop favorit kita gitu. Iya. Justru Gibran itu harapan bahwa lu bisa punya politisi yang relatable. Dan dalam banyak aspek dia memang relatable. Dia main bola, Oke. walaupun kipernya timingnya Ya, selalu lepas iya. ya, gue lihat-lihat ya. Timingnya lepas mulu gue lihat-lihat. Iya, gua sampai bingung tuh. Iya, Gua off mulu nih timing nih. mungkin. Atau di mata dia pas Wapres Gibran nendang tuh ada kayak efek matrixnya gitu. Iya, Dia bingung iya. kayak, mana ini? Atau mungkin keyakinannya salah. Iya, Keyakinannya. kayaknya gue telungkupnya entaran aja dah gitu. Ternyata lolos. Iya. Cuman kalau gue boleh berharap ya, I think Gibran has to find his voice in politics. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak sekilas kalau kita ngeliat Pak Gibran tuh masih kayak Pak Jokowi. Ngerti sih anaknya. Permasalahannya kita ingat Pak Gibran waktu sebelum jadi wapres kayak gimana ngomongnya gitu. Dia niru bapaknya karena kagum sama bapaknya. Tapi udah ada pasti. satu titik di mana dia akan menemukan gaya dia, Iya. cara dia ngomong, kepedulian di isu yang penting untuk dia. Itu akan ditemukan. Harapan lu. Ya, untuk ukuran politik, Gibran itu muda sekali. Iya. Untuk politik, sebagai manusia 38 tahun nggak dibilangnya bapak-bapak ya. Tapi dalam politik muda sekali. Bayangin, Ganjar aja dipanggilnya Mas. Mas Ganjar. Jadi kan Gibran tuh hitungannya muda sekali. Iya.
Sehingga ruang untuk pertumbuhannya banyak. Kalau kita lihat politisi muda di kisaran angkanya Gibran itu banyak banget. Rahayu Saraswati Djohadikusumo juga muda. Menteri Dito atau mantan Menteri Dito juga muda. Ada banyak banget dan ada di dalam terahnya politik Indonesia juga nih. Anaknya siapa? Zita juga masih muda. Menurut gua nama-nama ini adalah nama-nama yang akan mendominasi politik di masa depan. AHY muda itu men. Mereka butuh waktu untuk nemu gimana selahnya untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus terlalu mirip gitu ya. Malah menurut gua Kaisang lebih langsung ketemu gitu. Dibandingin sama Gibran, menurut gua Kaisang tuh lebih terasa genuine-nya. Nah itu dia.